Bayangkan sebuah negara yang sedang membangun masa depannya dengan cara yang sangat berani. Bukan hanya membangun jalan atau gedung biasa, tetapi membangun kota baru, jalur kereta tercepat, pelabuhan raksasa, jaringan jalan lintas pulau, hingga pembangkit energi masa depan. Negara itu adalah Indonesia. Pada tahun 2026, berbagai proyek infrastruktur bernilai ratusan hingga ribuan triliun rupiah sedang berjalan secara bersamaan. Skala pembangunan ini bukan hanya besar, tetapi juga mengubah arah perkembangan ekonomi kawasan Asia Tenggara. Ketika melihat daftar proyek-proyek tersebut, banyak pengamat yang merasa kagum. Namun, ada juga yang merasa terkejut karena pembangunan ini menunjukkan betapa cepatnya perubahan yang sedang terjadi di Indonesia. Negara dengan lebih dari 270 juta penduduk ini memang sudah lama dikenal memiliki potensi ekonomi yang besar. Sejak beberapa tahun terakhir, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah. Kebijakan tersebut mulai dipercepat pada masa kepemimpinan Joko Widodo, dan kini momentumnya terus berlanjut di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Bagi pemerintah Indonesia, infrastruktur bukan sekedar proyek pembangunan fisik. Infrastruktur adalah fondasi utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas antar wilayah, serta membuka peluang investasi baru. Jalan tol mempercepat distribusi barang, pelabuhan memperkuat perdagangan internasional, kereta cepat mempercepat mobilitas manusia, dan energi terbarukan menjadi investasi untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Ketika semua elemen ini dibangun secara bersamaan, dampaknya dapat mengubah wajah sebuah negara dalam waktu yang relatif singkat. Salah satu proyek yang paling banyak menarik perhatian dunia adalah pembangunan ibu kota baru Indonesia yang bernama Nusantara. Kota ini dibangun dari nol di wilayah Kalimantan Timur, jauh dari pusat pemerintahan lama di Jakarta. Keputusan untuk memindahkan ibu kota bukanlah keputusan kecil. Selama puluhan tahun, Jakarta telah menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan bisnis Indonesia. Namun kota tersebut menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari kepadatan penduduk yang sangat tinggi hingga penurunan permukaan tanah yang menyebabkan banjir semakin sering terjadi. Di beberapa wilayah Jakarta, permukaan tanah bahkan turun hingga puluhan sentimeter setiap tahun. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa solusi besar, sebagian wilayah kota berpotensi tenggelam di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengambil langkah yang sangat berani, yaitu memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah baru yang lebih aman dan lebih terencana. Nusantara dirancang sebagai kota masa depan yang menggabungkan teknologi modern dengan konsep lingkungan yang berkelanjutan. Luas wilayah Nusantara mencapai sekitar 256.000 hektar. Skala ini hampir 2 kali lipat ukuran Pulau Pinang di Malaysia. Kota ini dirancang dengan konsep Forest City, yaitu kota yang tetap mempertahankan sebagian besar wilayahnya sebagai ruang hijau. Sekitar 65% kawasan kota akan dipertahankan sebagai hutan dan ruang terbuka hijau. Selain itu, sistem transportasi pintar, bandara internasional baru, kawasan pemerintahan modern, serta berbagai fasilitas publik dirancang untuk menjadikan Nusantara sebagai salah satu kota paling modern di Asia. Namun Nusantara bukan satu-satunya proyek raksasa yang sedang dikerjakan Indonesia. Di Pulau Jawa, negara ini juga sedang mengembangkan jaringan kereta api berkecepatan tinggi. Proyek ini dimulai dengan jalur yang menghubungkan Jakarta dengan Bandung. Jalur kereta cepat tersebut dikenal dengan nama Hush Jakarta-Bandung High Speed Railway. Dengan jarak sekitar 142 km, perjalanan yang sebelumnya memakan waktu lebih dari 3 jam, kini dapat ditempuh hanya dalam sekitar 40 menit. Keberhasilan proyek ini membuka rencana yang lebih besar. Pemerintah Indonesia kini mempertimbangkan untuk memperpanjang jalur kereta cepat tersebut hingga mencapai Surabaya. Jika proyek ini selesai sepenuhnya, jalur kereta cepat dari Jakarta hingga Surabaya akan memiliki panjang lebih dari 700 km. Perjalanan antar kedua kota terbesar di Pulau Jawa tersebut diperkirakan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 3 jam. Dengan kecepatan kereta yang dapat mencapai sekitar 350 km per jam, sistem transportasi ini akan menjadi salah satu jaringan kereta cepat paling signifikan di Asia Tenggara. Selain transportasi darat, Indonesia juga memperkuat infrastrukturnya di sektor maritim. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, pelabuhan memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan perdagangan. Salah satu proyek utama yang sedang dikembangkan adalah pembangunan Patimban Port di Jawa Barat.
Pelabuhan ini dirancang sebagai pelabuhan modern dengan kapasitas besar, khususnya untuk ekspor kendaraan dan industri manufaktur. Ketika proyek ini selesai sepenuhnya, pelabuhan tersebut diperkirakan mampu menangani jutaan kendaraan setiap tahun, serta jutaan kontainer perdagangan internasional. Selain itu, kawasan industri di sekitar pelabuhan juga sedang dikembangkan untuk menarik investasi global, terutama di sektor otomotif dan kendaraan listrik. Ketika semua elemen ini dibangun secara bersamaan, dampaknya dapat mengubah wajah sebuah negara dalam waktu yang relatif singkat. Pembangunan infrastruktur Indonesia tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Salah satu proyek ambisius lainnya adalah pembangunan jaringan jalan tol lintas pulau di Sumatera yang dikenal sebagai Trans Sumatra Toll Road. Jalan tol ini dirancang untuk menghubungkan wilayah paling utara pulau tersebut di Aceh hingga ke ujung selatan di Lampung. Panjang total jaringan jalan tol ini mencapai lebih dari 2.800 km. Selama bertahun-tahun, distribusi barang di Sumatera menghadapi berbagai kendala karena jarak yang jauh dan kondisi jalan yang terbatas. Dengan adanya jaringan tol ini, waktu pengiriman barang dari wilayah perkebunan dan industri dapat dipersingkat secara signifikan. Komoditas seperti kelapa sawit, karet, dan hasil pertanian lainnya dapat dikirim ke pelabuhan dalam waktu yang jauh lebih cepat. Hal ini tidak hanya menurunkan biaya logistik, tetapi juga meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Selain transportasi dan logistik, Indonesia juga mulai mempercepat pembangunan energi terbarukan. Salah satu proyek yang sangat menarik perhatian adalah pembangkit listrik tenaga surya terapung yang dibangun di Waduk Cirata di Jawa Barat. Proyek ini dikenal sebagai Cirata Floating Solar Power Plant. Dengan kapasitas sekitar 192 MW, fasilitas ini menjadi salah satu pembangkit listrik tenaga surya terapung terbesar di Asia Tenggara. Panel-panel surya tersebut dipasang mengapung di atas permukaan waduk. Selain menghasilkan listrik bersih, desain ini juga memiliki manfaat tambahan, yaitu mengurangi tingkat penguapan air dari permukaan waduk. Dengan demikian, satu proyek dapat memberikan dua manfaat sekaligus, yaitu produksi energi terbarukan dan konservasi sumber daya air. Proyek ini juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia untuk meningkatkan penggunaan energi bersih serta mencapai target net zero emission dalam beberapa dekade mendatang. Jika melihat semua proyek tersebut secara bersamaan, terlihat jelas bahwa Indonesia sedang memasuki fase pembangunan infrastruktur yang sangat intensif. Pembangunan kota baru, jaringan kereta cepat, pelabuhan modern, jalan tol lintas pulau, dan pembangkit energi bersih menunjukkan arah pembangunan jangka panjang yang terencana. Proyek-proyek ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi domestik, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi utama di kawasan Asia Tenggara. Namun perkembangan ini bukan berarti negara lain di kawasan tidak memiliki keunggulan. Setiap negara memiliki kekuatan dan tantangan masing-masing. Ada negara yang memiliki sistem keuangan lebih matang, ada yang memiliki lokasi geografis sangat strategis dalam jalur perdagangan global, dan ada pula yang memiliki tingkat pendidikan serta literasi yang sangat tinggi. Perbedaan tersebut justru dapat menjadi kekuatan bagi kawasan Asia Tenggara jika mampu dimanfaatkan secara bersama. Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur selalu menjadi cerminan dari visi jangka panjang sebuah negara. Ketika sebuah negara berani membangun proyek besar, itu berarti negara tersebut sedang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi masa depan. Indonesia saat ini tampaknya sedang berada di jalur tersebut. Dengan berbagai proyek besar yang sedang berjalan, negara ini berusaha mempercepat transformasi ekonominya agar mampu bersaing di tingkat global. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana perkembangan ini akan mempengaruhi keseimbangan ekonomi di Asia Tenggara dalam beberapa dekade ke depan. Apakah Indonesia akan muncul sebagai pusat ekonomi baru di kawasan, atau justru pembangunan ini akan mendorong negara-negara tetangga untuk mempercepat langkah mereka sendiri? Yang jelas, pembangunan infrastruktur dalam skala besar selalu membawa dampak yang jauh melampaui sekadar pembangunan fisik. Apa yang sedang terjadi di Indonesia hari ini mungkin baru awal dari perubahan yang lebih besar.
jalan tol yang menghubungkan pulau, kereta cepat yang menghubungkan kota, pelabuhan yang menghubungkan perdagangan global, serta energi bersih yang menggerakkan masa depan, semuanya merupakan bagian dari sebuah perjalanan panjang menuju transformasi nasional. Dan perjalanan itu masih terus berlangsung.